Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pembahasan kemarin sampai syurutus sholah, syarat-syarat sholat. Bisa sholat kalau memenuhi syarat. Syarat kemarin harus bersih, harus suci dari 2 hadas, dan harus bersih dari segala macam najis. Hadas yang keluar dari tubuh kita hadas. Kalau najis dari tubuh kita atau dari hewan, itu kena pakaian atau badan kita. Itu kemarin. Kemudian syarat sholat harus madhep kiblat. Syarat sholat harus masuk waktunya. Kalau zuhur ya di zuhur, kalau asar ya di asar. Harus tahu ilmu sholat, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan harus terhindar dari yang membatalkan sholat. Itu kemarin. Sekarang yang baru, faslun, pembahasan arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Sab'ata asyara, 17. Arkanus sholat, rukun sholat itu apa ya? Yang ada di dalam sholat. Kalau tadi syarat adanya di luar, rukun adanya saat ngerjain. Syarat adanya di luar, rukun adanya pada saat ngerjain. Apapun ibadahnya pasti ada syarat, ada rukun pasti. Contoh, haji, berarti sebelum haji namanya syarat, pada saat haji namanya rukun. Oke? Kemarin istilahnya tuh Bang Iki pakai nama bioskop. Pas mau nonton bioskop, syaratnya harus terpenuhi. Bayar tiket, beli tiket. Kalau udah pegang tiket, sunnahnya banyak. Mau beli makanan boleh, mau beli minuman boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi begitu masuk ke dalam bioskop, namanya syarat nonton bioskop. Nggak boleh berisik, nggak boleh main HP, apalagi HP-nya sampai ngeganggu orang sekitar. Nah, jadi yang namanya syarat selalu di luar ibadah, namanya rukun selalu di dalam ibadah atau saat ngerjain ibadah. Rukun sholat ada 17. Awalu, pertama, an-niyatu, niat. Ats-tsani, kedua, takbiratul ihram, membaca atau mengucapkan takbiratul ihram. Nih dengerin, dalam sholat itu ada 2 rukun, ada 3 rukun, maaf, rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Apa aja tuh, kecepatan Bang? 1, rukun fi'li, kalau sholat tuh pasti ada gerakannya. Sholat yang gak ada gerakannya gak sah, kecuali sholat yang uzur, gitu ya, sholat uzur. Rukun qauli, ucapan, harus diucap. Kayak takbiratul ihram harus diucap, itu. Kemudian rukun qalbi, ada yang harus dibaca dalam hati. Nah, yang pertama niat dan yang kedua takbiratul ihram harus barengan. 3 rukun tadi harus barengan. Gimana caranya tuh Bang? Perhatiin. Niat yang kita baca sebelum sholat itu namanya latihan.
supaya pada saat takbir nggak salah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Kalau jadi makmum berarti adaan makmuman. Kalau jadi imam adaan imaman. Kalau nggak ada adaan lillahi ta'ala. Udah selesai itu latihan. Yang benar nih, niat bareng sama takbiratul ihram. Rukun fi'li gerakan yang ngangkat, rukun qauli ucapkan Allahu Akbar, rukun qalbi itu mengucapkan niat yang tadi latihan dalam hati. Allah tuh hatinya sambil ngomong tuh tadi, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Selesai. Makanya ada imam yang panjang banget takbirnya karena dia belum sampai, rukun kolbinya belum selesai. Allahu Akbar, berarti dia pakainya yang komplit. Kalau ada imam yang cepat, berarti imamnya motong niat. Gimana? Cuman saya sholat zuhur 4 rakaat jadi imam, usolli fardhu zuhri imaman, Allahu Akbar, pas gitu. Kalau yang panjang berarti dia komplit tuh, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, komplit. Yang benar begitu. Niat harus selalu barengan dengan gerakan pertama ibadah. Semua macam niat dalam ibadah barengin pertamanya. Apalagi contohnya selain sholat, wudu, gerakan pertama apa? Wudu pertama kali ngapain? Hah? Wudu apaan pertamanya? Nah, buka dulu kerannya, nggak keluar airnya kalau dibuka. Yang pertama buka kerannya. Nah, yang pertama benar membasuh tangan. Nah, niatnya di situ tuh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadath. Itu niatnya di situ tuh, dalam hati. Sambil cuci tangannya. Oh. Kalau yang pakainya rukun wudu berarti langsung muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadath. Sambil. Niat selalu disambil dengan gerakan pertama. Kalau niat yang sebelum itu namanya latihan. Sebelum buka keran, nawaitul wudu'a itu latihan tuh. Kalau ada yang selama ini salah, berarti belum belajar ngaji Safinah. Kalau udah belajar Safinah, berarti besok kalau mau sholat bareng, niat bareng sama takbir, niat bareng sama cuci tangan wudu. Kalau yang langsung buka berarti buka. Paham? Oh. Jadi harus tahu, gitu. Niat harus selalu bareng. Terus yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Al-qiyam berdiri alal qadir di tempatnya. Di tempat sholatnya tuh kita berdiri. Jadi kita nggak boleh duduk kecuali uzur. Kalau bisa berdiri tapi duduk nggak sah. Yang boleh duduk cuman uzur. Kalau nggak bisa berdiri baru duduk. Gitu. Kalau nggak ada halangan apapun masih bisa berdiri tapi kita sholatnya duduk nggak sah. Harus ada uzur. Gitu. Kemudian ar-rabi'u, keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 yang kita pelajarin, kalau ada yang nggak dibaca, nggak dilakuin, sholatnya nggak sah, sholatnya meninggalkan rukun. Rukun itu sifatnya wajib. Tuh. Rukun sifatnya wajib, jadi harus ada. Al-Fatihah harus ada dalam sholat. Tapi surat pendek harus ada nggak dalam sholat? Sunnah. Boleh ada, boleh enggak. Kalau mau dapat pahala tambahan, ambil surat pendek. Kalau enggak, berarti langsung ke 5 ruku. Kok begitu Bang, baru tahu? Emang rukun sholat itu cuman Fatihah.
surat pendek adanya sunnah. Jadi kalau imam maghrib, imam isya, imam subuh dan Jumat itu ada surat pendek, berarti kita dapat pahala tambahan berupa pahala sunnah. Aslinya apa? Nggak wajib. Mau langsung ruku boleh. Contoh, kita lagi sholat sunnah qobliyah maghrib atau qobliyah isya atau ba'diyah maghrib, terserah. Sholat sunnah yang dilakuin sendiri 2 rakaat, nggak pakai surat pendek, nggak apa-apa. Langsung ruku boleh. Itu makanya kalau kita lihat orang sholatnya cepet banget, bukan orang sholat cepet banget, tapi dia nggak baca surat pendek. Paham apa sih, mengerti? Oh, jadi luas nih. Fatihahnya harus dibaca. Imam Syafi'i bismillahnya itu ayat pertama. Imam yang lain ada yang bismillahnya itu bukan termasuk ayat pertama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirrabbilalamin 2, sampai ayat terakhir 7. Tapi imam yang lain tetap 7 ayat tapi nggak pakai bismillah. Gimana bang? Kurang 1 dong ayatnya. Gini, Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bikin beda di imam yang lain ayat ketujuhnya itu bagi 2, 6 dan 7. Tapi kalau di Imam Syafi'i itu 1 ayat 7. Makanya ada imam yang suka nyambung langsung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti itu langsung 7. Itu ya perbedaannya. Yang pasti Fatihah wajib dalam sholat, gak boleh sampai tinggal. 5, ruku, gerakan ruku. Sadisu 6, sadis itu artinya 6. Ya aman. Khamis. Apaan yang mana bang? Khomis ruku, khomis artinya 5. Diambil dari khomsah. Khomis artinya 5, ar-ruku. 6, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Dalam sholat nih harus ada tuma'ninah. Tuma'ninah itu rukun. Kita praktek. Ruku, bagaimana ruku yang benar? Gerakan ruku yang benar. 1, Allahu Akbar nih. Tangan nih, 2 tangan nih. Nih. Jangan di bawah sini. Ada kan tuh orang sholat begini nih. Atau di sini nih, di paha nggak boleh. Di sini, di lutut, nggak boleh miring nih, ininya nih, sikut lurus. Sehingga nanti ininya proporsional lurus, 90 derajat. Kalau ditekuk begini jadi jungkir ke bawah. Triknya Allahu Akbar. Setelah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Yang mau baca sekali boleh, yang mau ambil pahala sunnah 3 kali. Oke? Setelah itu jangan langsung subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, langsung bangun, jangan. Tahan dulu sedikit. Nama tahannya di sini tumakninah. Tumakninah artinya diam sejenak. Kata Imam Nawawi, itu diam sejenak ini semana? Selama orang baca subhanallah, selamanya segitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Paham? Pada saat takbiratul ihram, kita mulai dari awal ya. Takbiratul ihram, tangan laki-laki nih, ada banyak versi dalam Imam Syafi'i. 1, boleh sejajar dengan telinga. 2, boleh di bawah
Tuh, laki-laki nih, laki-laki. Ya, kalau perempuan sejajar dengan pundak. Paham? Allah boleh. Allah. Tangan harus terbuka menghadap ke kiblat. Ini sebabnya apa? Menghadapnya kita menyapa Ka'bah. Kiblat itu kan tembus terus ke Ka'bah. Jadi kalau kita tarik terus ke sono, kayak video reels Instagram tau gak? Yang Deddy Mizwar ngejelasin Ka'bah nih kalau ditarik lurus terus sampai Ka'bah. Ternyata musola dia salah. Begitu ditarik arahnya ke Bayern Munchen, ditarik lagi ternyata ke Manchester. Pas banget Old Trafford, stadiumnya Manchester United. Nah, ini kalau diterusin terus, mujahidin nih kalau dilapas habis dilihat peta sampai ke Ka'bah. Jadi pada saat takbir dibuka menyapa Ka'bah. Allahu Akbar. Nih lipetannya. Satu. Nih boleh begini. Garis ini sama ini bareng. Boleh. Dua. Boleh begini majuan. Tangannya boleh begini, boleh dua. Oh. Sejajarnya di mana? Baina sadri wal batni, antara dada dan perut. Jaraknya. Kita lagi nggak ngomongin imam yang lain. Imam Syafi'i begitu. Allahu Akbar. Kalau imam yang lain banyak. Ada yang nggak ngepel, ada yang nggak sedekat sama sekali ada. Allahu Akbar. Ada. Di imam yang lain ada. Apalagi Allahu Akbar. Ada. Yang terlalu bawah ada Allahu Akbar. Ada yang miring begini. Ada. Nyamping ada. Dulu zamannya Umar bin Khattab itu rata-rata sahabat begitu. Allahu Akbar. Kenapa begini? Pedang. Ada pedang di sini. Dulu zamannya perang. Jadi versinya itu kita Imam Syafi'i seperti itu. Allahu Akbar. Yang perempuan berarti sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Antara dada dengan perut. Berarti tengah-tengahnya. Ya. Boleh yang tumakninah, balik lagi tadi nomor 6, tumakninah pada saat ruku penting. Kemudian as-sabi'u 7, al-i'tidalu, i'tidal. Sami'allahu liman hamidan. Kayaknya harus diri lagi. Nah, i'tidal yang ketujuh itu ada dua versi atau banyak versi sebenarnya. Cuman yang paling sering kita temukan i'tidal dalam sehari-hari kita setelah ruku nih, setelah tumakninah. Sami'allahu liman hamidah. Satu. Balik lagi begini, tangan. Yang kedua, Sami'allahu liman hamidah. Kenapa begitu? Penjelasannya adalah pada saat i'tidal tangan harus kembali seperti gerakan pertama. Berarti gerakan pertama ada dua nih. Gerakan sholat sebelum takbir ini, gerakan sholat pada saat takbiratul ihram selesai begini. Kalian mau pakai yang mana? Boleh, dua-duanya sah. Tuh ya. Ada banyak lagi yang lain, cuman yang paling sering ditemukan seperti itu. Kita jangan yang berat-berat dulu, yang enteng-enteng aja. Jadi habis ruku, Sami'allahu liman hamidah, boleh. Atau Sami'allahu liman hamidah, boleh. Kalau tadi takbirnya begini, ya begini lagi. Takbirnya begini, ya begini lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Bacanya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tahan dulu karena ke-8 as-saminu 8 tumakninatu fihi.
Tumakninahlah pada saat i'tidal. Ingat, tumakninah artinya berhenti sejenak, diam sejenak, tumakninah. Itu jangan lupa. Gitu ya. Boleh nggak dipotong bacaannya? Boleh. Rabbana walakal hamd. Boleh. Boleh. Mau terus sampai ujung boleh. Cuman Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamd boleh. Ya. At-tasi'u as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Pada saat sujud gak usah diperdebatkan lutut duluan apa tangan duluan bang, gak usah didebatin, dua-duanya boleh. Gitu. Perhatikan, pada saat sujud berarti dari sini nih, Allah, mau ininya duluan boleh, Allah boleh, atau tangannya duluan boleh. Oke? Nah, pada saat sujud tangan laki-laki diangkat. Yang nempel hanya boleh 7 titik laki-laki. Perempuan yang nempel 9 titik ke tempat sujud. Apa aja? 1 nih berikut. 1 nih nyambung nih, jangan ini nempel ini enggak. Ini harus nempel ke tempat sujud. 1 2 3 4 5 6 7, minimal jempol. Kalau bisa 3 jarinya 3 kanan 3 kiri. Kalau nggak bisa minimal jempol. Gitu. Kalau perempuan tambah sikut 8 9. Kalau perempuan ada yang angkat, rubah. Perempuan tidak diangkat sholatnya. Jadi nempel kalau perempuan. Bukan begini. Laki-laki kalau ada yang nempel angkat. Oke? Tuh dibenerin. Sejajarnya gimana? Jangan jauh-jauh ngambil sujudnya. Pernah lihat orang ngambil sujud tangan lebar banget? Oh, nih begini nih. Jauh banget nih apa begini. Jangan jauh-jauh. Atau jarak kepalanya nih, badannya jauh banget. Tempat sujud segini. Nyamber sampai sop orang lain. Gak usah jauh-jauh. Posturnya samain dengan kepala kita. Tadi kita takbir gimana? Kalau takbirnya begini, berarti pada saat sujud samain. Kalau takbirnya begini, samain. Tuh. Kalau perempuan gimana? Perempuan boleh ke dekat kuping atau di bawahnya. Kenapa perempuan takbir nggak boleh tinggi-tinggi? Karena khawatir mukena atau baju sholatnya nanti keangkat sehingga aurat terbuka, sholat jadi batal. Oh, paham? Nah, tuh. Pada saat sujud, setiap sujud at-tumakninatu fihi. Habis baca subhana rabbiyal a'la ada tumakninah. Sujud yang kedua juga gitu. Berarti al-hadi asyara ke-11 al-julus, duduk bainas sajdataini, di antara 2 sujud. Yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Atsani asyara 12 at-tumakninatu fihi, tumakninah lagi. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kalau mau tahu sholat nih, dihayatin bagian sini. Ini doa nih. Rabbil firli, ampunilah dosaku. Warhamni, beri aku kasih sayang. Wajburni, warfa'ni, angkat derajatku, muliakan derajatku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, ampunkan segala dosaku. Wa'afu anni, maafkan segala kesalahanku. Tuh doa nih. Nih di sini nih diayatin sholat nih. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
wahdini wa'afini wa'fu anni. Sini doanya tuh bagus. Ya, yang belum tahu jadi tahu karena ngaji gitu. Kemudian yang ke-13 ats-tsalitsah asyara at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Tuh ya. Tasyahud akhir itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nih, asyhadu an la ilaha illallah. Pergerakannya, perpindahannya pada saat kalimat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini keesaan Allah. Nyambung nanti pada saat zikir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengesakan Allah. Kalau kalian tahu, inilah salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah pada saat di Arsy. Isra Mi'raj nih ceritanya. Nabi ditolak salam berkali-kali oleh Allah. Assalamualaikum ya Rabb, ditolak. Assalamualaikum ya Allah, ditolak. Akhirnya Nabi Muhammad turun sebentar nyamperin Jibril alaihi salam. Nanya, kira-kira kok Allah nggak balas ya salam saya? Jibril naik, kenapa nggak dijawab? Bilang suruh Nabi Muhammad kalau salam tuh yang jelas, yang benar, gitu. Ibarat ini masa salam ke Allah sama salam ke orang, gitu. Akhirnya keluarlah kalimat tuh at-tahiyatul mubarakatus. Jadi itu salam kepada Allah. Tapi Nabi dulu yang ngomong at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Baru dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Rasul datangnya sendiri tapi bawa-bawa kita. Rasul tuh berangkatnya sendiri Isra Mi'raj sama malaikat Jibril doang yang emang jelas-jelas penghuni langit. Gak bawa keluarga, gak bawa umat, gak bawa sahabat. Tapi salamnya Rasul mewakili seluruh umat Islam. Assalamu alayna, kami berikan salam. Kami ini, kalau sendiri assalamu alayya, itu sendiri. Kalau bareng-bareng assalamu alayna wa ala, dan kepada ibadillahi, pada setiap hamba-hamba Allah as-sholihin, yang soleh. Jadi Nabi sudah mewakilkan semua salamnya umat Islam kepada Allah. Itulah diabadikan dalam salat. Tuh, baru Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ini asal muasalnya nih. Tuh, ya. Asal muasal salat. Jadi harus tahu bacaan salat. Pada saat sujud, pada saat tasyahud akhir, ar-rabi' al-qu'udu fihi, duduknya tuh diperhatiin tuh, duduknya bagaimana pada saat tasyahud. Sejajarkan lutut kita nih dengan jari. Kan ada nih yang sholatnya keluar-keluar. Gimana ya? Ini tahiyat akhir, begini nih. Ada yang begini kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada pas ini nih. Begini, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan keluar tangannya, jangan keluar. Sini aja. Tuh rapi. Kenapa? Karena disinilah ya perhatiannya Allah kepada kita nih. Dalam sholat aja detail-detailnya diperhatikan. Bagaimana? Ini artinya kan menghamba nih kepada Allah nih. Duduk begini nih, duduk seperti ini menghamba. Kalau duduk sama teman mungkin bisa begini. Itu. Makanya nanti dalam ilmu adab di pesantren-pesantren biasanya kalau santri kepada kiai duduknya pasti begini. Pasti begini. Ini duduknya nih. Nanti kalau kiai nanya baru dijawab.
tapi kaki sambil begini. Makanya nanti kalau ada orang yang seperti ini berarti sedang menjalankan akhlak atau adab duduk di majelis ilmu atau duduk sama guru dan lain sebagainya. Gitu. Tuh ya, jadi ada filosofinya nih, nggak sembarangan. Kayak makan itu sebenarnya kalau dalam kuotanya banyak 1/8/5 itu ada model duduknya. Ada, nggak bisa sama. Selain selain begini nih, ini nggak cukup nih. Kalau tempatnya nggak muat harus nyamping. Jadi orang lain bisa masuk dengan posisi yang sama. Gitu. Supaya apa? Supaya muat. Gitu. Jadi semua ada tata caranya, bukan buat yang gimana-gimana, supaya menyesuaikan tempat. Duduk yang begini ya duduk pengajian, duduk sila, duduk santai dan lain sebagainya. Dan Rasul jarang, kursi itu jarang. Ada kursi zaman Rasul ada, tapi jarang. Gitu. Rasul tuh sukanya begitu. Atau Rasul kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, duduknya paling suka pakai sorbannya dia diikat. Ini begini, disila nih, disila, pakai sorban. Diikat di sini. Rasul paling senang begitu, supaya pinggangnya nggak capek. Kan zaman dulu susah nyari senderan tembok. Jangan sampai nama sekarang udah banyak semen. Kalau zaman dulu Rasul tidurnya masih tiker kayu yang rotan. Kalau sekarang kan enggak, udah bagus. Jadi seperti itu. Nisbat dapat dicokoinnya diikat. Tahu. Jadi banyak modelnya. Lanjut. Al-khamis, pas lagi tahiyat jangan lupa as-sholatu ala nabi. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang paling afdol pada saat tasyahud adalah sholawat Ibrahimiyah. Apa tuh? Yang ada kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu tasyahud awal. Kalau akhir digabung yang itu sama wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh nggak sih Bang dipotong-potong? Boleh. Ada bacaannya, jangan salah. Ada bacaannya. Nanti kapan waktu kalau mendekati tarawih terada tuh tahiyat dipotong-potong. At-tahiyatulillah. Jadi enggak at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatulillah. Ini lokal at-tahiyatulillah. Itu biasanya untuk mengimbangi. Kalau ada imam tarawih cepet banget ngimaminnya. Nah, itu bisa diimbangi dengan bacaan begitu. As-sadisa asar 16. Assalamu. Jangan lupa ngucapin salam. Salam yang wajib cuma satu. Kalau dua-duanya wajib tulisannya enggak assalamu, tapi assalamu, assalamani atau assalamaini. Ini yang wajib satu. Berarti yang wajib kemana? Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Khamis 15. Sekarang 15. Kalau mau ke kiri berarti dapat pahala tambahan, pahala sun. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada saat sholat jangan diterusin wabarakatuh. Wabarakatuh itu dipakai pada saat nyolatin mayat atau sholat gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang bisa bedain mana salam sholat, mana salam lagi sholat jenazah, mana salam yang orang lagi masuk pintu, gitu, atau nyapa kita. Itu jadi ada perbedaannya, nggak sama semua. Dan yang terakhir as-sabi'a asyara at-tartib, ke-17 adalah tertib berurutan. Sunnah sholat tuh banyak banget sunnah sholat. Dulu Bang Iki punya buku judulnya 5.000 gerakan sunnah sholat. Cuma tahu kemana bukunya? Itu dari mulai iftitah aja nih.
Iftitah kan nggak ada nih dari tadi, berarti iftitah ban. Iftitah yang biasa kita baca itu 2 kali. Itu ada 2 iftitah di dalamnya. Oh. Gimana bacaan iftitah? Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan muslimah. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu 2 iftitah dijadiin satu. Jadi kalau kita baca iftitah, pahala iftitahnya 2 sunnah tuh. Iftitah pertama dibaca, terus yang inna sholati iftitah kedua. Jadi ada 2 iftitah selama ini kita baca. Tahu kan? Tuh. Yang pakai bait-bait ini boleh nggak bang? Boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Boleh. Ya. Dulu Bang Iki diajarin sama ini Ustaz Alimun, tuh guru ngaji Bang Iki tuh kecil. Nah itu Allahumma ba'id baini tuh yang dihafal. Tapi beliau juga pas Bang Iki udah mau SD diajarin Allahu Akbar kabira. Jadi kalau Bang Iki lihat ngajarin yang gampang dulu baru yang susah, gitu. Diajarin begitu. Terus boleh nggak yang lain Bang Iki? Boleh. Apaan? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Beres. Itu juga iftitah. Jadi banyak banget iftitah yang bisa kita pelajari. Gitu ya, gerakan sholat. Jadi yang wajib ada 17. Praktekin pada saat sholat supaya pada saat sholat bener-bener nih itu ngerubah kita dari sifat-sifat kita, dari perlakuan kita yang gak bener. Kalau sholatnya bener pasti bener, pasti jadi orang bener. Kenapa? Karena itu janjinya Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang sholat tapi masih perbuatan keji dan munkar, mungkin belum tahu rukun sholat nih, mungkin. Kalau dia tahu rukun sholat, pasti dipraktekin pada sholat dengan benar, gerakannya dengan benar. Pelajaran terakhir hari ini, bawahnya tuh faslu, pasal pembahasan. An-niyatu, niat itu salatu darajatin, 3 derajat. Derajat itu apa berarti? 3 tahapan. Derajat. Niat itu ada 3 tahapan, 3 derajat. 1, inkanati, jika as-sholatu, sholatnya fardhon, sholat wajib, sholat fardu, wajib qasdul fi'li, untuk melampirkan fi'il nama sholatnya ya, wa ta'yin, kemudian jenis sholatnya, wal fardiyah, hukum sholatnya. Ingat nih kenapa imam cepet banget baca niat sholatnya, karena dia cuma baca 3 biji ini doang. 1, sholatnya apaan ya, nama sholatnya, jenis sholatnya ya, kemudian jenis sholatnya, kemudian hukum sholatnya. Berarti kita kan mau sholat, ucapin saya niat sholat. Kalau udah ada fardu di awal, fardu zuhur, gak usah pakai rakaat lagi. Hukumnya apa? Fardhu lillahi ta'ala. Udah disebut tadi fardhunya, langsung aja lillahi ta'ala. Saya pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Karena dari ulama itu hanya menganjurkan niat supaya seragam, tapi dari Rasulullah tidak ada spesifik tentang niat. Jadi yang selama ini kita hafalin usholi fardhu zuhri itu bikinan ulama. Gitu. Yang bikinan Rasul gimana? Boleh pakai bahasa apa aja, yang penting ini. Aku niat
sholat zuhur fardu karena Allah, cukup. Yang penting ada 3 ini nih kalau sholat wajib. Aku niat sholat zuhur hukumnya fardu wajib karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pakai Arab, usolli fardu zuhri lillahi taala, beres. Gitu. Kalau mau jadi imam, tambahin imaman. Usolli fardu zuhri imaman lillahi ta'ala, usolli fardu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Kok yang lain enggak bang? Coba kita bedah. Mustaqbilal, artinya mustaqbilal kiblat, artinya menghadap kiblat. Kita sholat pasti menghadap kiblat nggak? Ya. Pasti. Jadi kalau nggak dibawa nggak masalah. Adaan itu artinya tepat waktu. Kira-kira sholat zuhur kalau berjamaah di masjid tepat waktu nggak? Tepat. Ya nggak usah pakai adaan lagi. Enggak? Gitu. Kalau mau dikompletin juga nggak jadi soal. Itu memperjelas. Gitu. Kemudian yang kedua, wa in kanat nafilatan. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah, muaqqatan karotibatan, dan mempunyai waktu spesifik untuk sholat sunnah tersebut, maka belum nih, auzata sababin, atau sholat sunnah karena suatu sebab, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin, cukup menyebutkan sholatnya dan jenis sholatnya. Hukum sholatnya nggak perlu berarti, cukup nih misalnya yang ada waktunya tuh kan qobliyah zuhur, qobliyah asar, iya benar, qobliyah asar, qobliyah subuh tuh kan ada waktunya. Nggak boleh qobliyah subuh di zuhur, nggak boleh. Berarti cukup saya niat sholat sunnah qobliyah subuh, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah qobliyah subuh, Allahu Akbar. Lah boleh. Cuman suruh nyebutin sholatnya apa, kemudian jenis sholatnya. Ini sholatnya sholat sunnah, usolli, misal mau pakai sunatan boleh, usolli sunnata qobliyatus subhi. Udah langsung takbir. Karena cukup 2 aja cukup. Tuh. Sementara yang kayak sholat duha, sholat tahajud itu punya sebabnya, punya waktu khususnya. Tahajud harus malam, kemudian duha harus pagi, itu juga sama. Usolli sunnatat duha, usolli sunnatat duha, usolli sunnatat tahajudi, langsung takbir boleh. Nggak pakai rokaatnya ini bang? Nggak pakai kan sholat sunnah pasti 2 rokaat. Sholat sunnah yang nggak 2 rokaat cuman witir. Witir tuh harus mengganjilkan. Judulnya witir. Witir tuh artinya ganjil. Jadi walaupun 2 rokaat, akhirnya harus ganjil. Entah 1 rokaat atau 3 rokaat. Tuh. Jadi nggak boleh. Tapi sisanya semua sholat sunnah pasti 2. Pasti 2 rokaat gitu. Ya. Tuh, kemudian yang terakhir, wa in kanat nafilatan mutlaqatan, kalau dia sholat sunnahnya aja, cuman sekedar pengen sholat sunnah aja, nggak ada spesifik waktu, nggak ada apa-apa. Kayak sholat hajat itu boleh kapan aja, sholat istikharah itu boleh kapan aja, sholat taubat boleh kapan aja. Maka wajabal qasdul fi'li faqat, cuman ngejelasin sholatnya aja boleh. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat, Allahu Akbar, boleh. Atau nggak ada niat apa-apa, emang abis wudhu pengen sholat sunnah doang, terus doa, boleh nggak? Boleh. Nggak usah pakai nama, sholat sunnah doang judulnya. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat, Allahu Akbar, nggak ada namanya, boleh. Tanpa ada nama apapun. Misal kita lagi terlimpa masalah, kita butuh solusi, kita berdoa kepada Allah, ya udah sholat sunnah aja 2 rakaat, nggak usah ada niat apa-apa, nggak usah. Itu. Nah, keterangannya al-fi'lu, arti dari fi'lu artinya usolli. Jadi sebutkan usollinya. At-ta'yin
Artinya nama sholatnya zuhron atau asron, zuhur atau asar. Ta'yin itu nama sholatnya. Wal fardiyah itu hukumnya, fardon ya fardon, sunnatan ya sunnatan, gitu ya. Nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Jangan banyak-banyak dulu dah terpuyungnya. Hah? Udah kejawab sih tadi, jadi kagak ada pertanyaan. Jadi nih perhatiin, ngaji ini penting. Tadi sepanjang Bang Iki lagi ngajarnya kebanyakan yang gitu. Nah ini tanda bahwa kita belum menguasai sholat. Jadi ngaji ini penting. Jadi kalau ada fikih, pelajaran fikih, diusahain datang supaya ilmunya dapat nih. Untungnya kita tahu di umur sekarang. Kalau tahunya nanti udah 40, udah 30 tahunan nih kita sholat, baru tahunya umur 40. Gitu, paham gak? Jadi nggak ada rasa nyesel. Aduh, tahu gitu dari kemarin belajar. Nah, mumpung masih umur sekarang, nih dapat nih ilmu sholatnya. Jadi yang wajib cuma Fatihah, surat pendek enggak. Setiap gerakan itu ada tumakninah. Jangan buru-buru maksudnya sholat. Tuh, sholat itu supaya jangan buru-buru. Rasulullah bilang, kalau Rasulullah pernah negor, bukan bilang, ya, kalau sahabat itu sholatnya cepet-cepet, sama Rasul ulangi sholatnya, ulangi. Sholat lagi nih, ulangi sholatnya, ulangi. Sampai 3 kali ulangi sholatnya. Ternyata yang salah adalah gerakannya cepet banget, sehingga Rasul nyuruh ngulang. Tuh, maksudnya kalau sholat itu kan ketemu Allah nih, ngobrol sama Allah. Nah ya jangan cepet-cepet gitu. Tuhan yang perhatian cuma Islam. Allah manggil hambanya 5 kali. Kalau agama lain manggil cuma seminggu sekali. Kurang sayang di mana Allah? Manggil aja 5 kali. Allah bilang hayya 'alas sholah, ayo sholat buruan. Habis saya sholat, hayya 'alal falah. Mana yang mau menang mana nih? Sini sholat. Allah yang panggil. Hayya 'alas sholah, mana yang mau sholat di sini sholat. Hayya 'alal falah, mana yang tadi minta menang mana? Yang minta ranking 1 mana dia? Yang minta semua hajatnya dikabulin mana dia? Nih hayya 'alal falah, ini dia tempatnya. Ayo sholat, ayo menang. Tuh. Jadi di dalam sholat ada kemenangan. Di mana kemenangannya? Pada saat berdoa kepada Allah. Tuh. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Adanya doa yang diberikan pada saat sudah sesuai dengan kemampuan kita. Tuh. Jadi Allah selalu berinya yang kita butuhkan aja. Kalau kita belum butuh nggak bakal Allah kabulin. Kalau kita dikasih pada saat kita belum butuh, jatuhnya sombong, belagu. Tuh, paham gak? Jatuhnya belagu. Tapi Allah nunggu kita kuat, nunggu kita cukup, nunggu kita bisa baru dikasih. Pada saat kita miliki, kita terhindar dari sombong, kita terhindar dari belagu, ria tadi tuh. Nah itu gak bakal punya sifat kayak gitu pada saat diberikan. Itu bedanya orang Islam sama orang yang gak Islam atau yang non Muslim. Paham kira-kira? Kebingungan gak nih? Mat kebingungan mat? Datangnya setengah 10 sama kayak gue mat lah. Opokal tadi ya. Udah, itu aja. Nah, dikasih sehat oleh Allah, dikasih panjang umur, dimudahkan urusan kita dan urusan orang tuanya di rumah. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki, keluasan rezeki, dan mudah-mudahan senantiasa dijadikan orang yang solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qudina maulana Muhammad. Salli wa sallam wa radiyallahu tabarakan kulna sahibi rasulillahi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rusyda. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu